Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan terus dalam naungan keberkahan. Perkenalkan, saya Raihana Konita dari kelas A Manajemen Rekod via UBA Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekod dan arsip. Selamat menyaksikan. Apa itu rekod dan arsip? Bradshaw mengatakan bahwa rekod merupakan informasi terekam dalam bentuk dan media apapun yang diciptakan, diterima, dan dipelihara oleh suatu badan, institusi, organisasi atau perorangan dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya atau transaksinya. Sedangkan arsip, menurut Agus Sugiarto, adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan, agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Manajemen rekod mendefinisikan manajemen rekod sebagai bidang manajemen yang bahannya adalah data, media, dan sistem yang digunakan dalam penciptaan rekod dan proses penyimpanannya dalam suatu organisasi. Manajemen rekod adalah wilayah manajemen administratif umum yang memperhatikan ekonomi dan efisien dalam penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemusnahan rekod organisasi melalui daurnya dan membuat informasi yang terkandung di dalamnya tersedia untuk mendukung kegiatan organisasi yang bersangkutan dan menangani informasi sebagai buah organisasi, sehingga rekod yang benar disediakan kepada orang yang benar dan waktu yang tepat. Dan apabila manajemen rekod dikelola atau berjalan dengan baik, maka informasi yang terdapat dalam rekod dapat ditelusuri atau dicari dengan mudah dan memfasilitasi administrasi. Dan kearsipan juga meliputi arsip dinamis dan arsip statis. Rekod adalah informasi terekam dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh sebuah organisasi atau perorangan dalam transaksi bisnis atau kegiatan dan disimpan sebagai bukti atau kegiatan tersebut. Sedangkan arsip adalah rekod yang tidak lagi digunakan untuk keperluan masa kini namun tetap dilestarikan karena nilai pembuktian atau informasionalnya. Keduanya merupakan sumber informasi yang harus dipelihara dan dikelola sedemikian hingga dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan organisasi maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan untuk mengelola rekod disebut sebagai manajemen rekod, records management. Manajemen rekod adalah pendekatan terhadap sistem penciptaan, sistem distribusi dan pemanfaatan, sistem dan sistem penyusutan rekod untuk memenuhi kebutuhan operasional, persyaratan, akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Mengapa rekod penting? Manajemen rekod dalam organisasi dan masyarakat penting karena sebuah organisasi dan masyarakat perlu mengandalkan akses yang lebih efisien terhadap informasi yang valid. Pada manajemen rekod diperlukan informasi yang tepat untuk keperluan mengambil keputusan, keperluan umum, bukti kebijakan dan aktivitas, dan menunjang litigasi. Karena hal tersebut, manajemen rekod diperlukan sebagai sumber informasi yang dipercaya dan diupayakan sebagai sumber valid untuk menangkal hoax. Rekod inakurasi dapat digunakan dalam suatu organisasi untuk bahan atau hal ide lainnya seperti kebanyakan arsip saat ini dalam format kertas, tetapi format lain juga ada. Misalnya audio, video tape, foto, peta, dan arsip elektronik. Dan ada pula 3 langkah penting dalam mengelola arsip inaktif organisasi secara kepentingan manajemen dan pengguna, yaitu pengembangan jadwal retensi arsip, penentuan media penyimpanan, dan penentuan fasilitas penyimpanan arsip inaktif. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketum Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009
Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip, penyelenggaraan administrasi, negara, dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis adalah telah habis retensinya dan berketangan dipermanenkan, yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi telah menurut arsip, yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan atau lembaga kearsipan. B4. Arsip inaktif. Arsip tidak dapat diperbaharui dan tidak apabila rusak atau hilang. Macam-macam rekod yang akan dijelaskan dalam penayangan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu rekod aktif, rekod inaktif, dan rekod vital. Rekod aktif. Rekod aktif adalah rekod yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Pengertian frekuensi tinggi di sini adalah bisa diakses lebih dari 2 kali setahun atau rekod yang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan badan. Sedangkan manajemen rekod aktif adalah pendekatan terhadap sistem penciptaan, sistem distribusi dan pemanfaatan, sistem pemeliharaan dan sistem penyusutan rekod untuk memenuhi kebutuhan operasional, persyaratan, akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Rekod berisi informasi langsung berhubungan dengan misi dan visi, kegiatan, dan operasional suatu organisasi. Rekod inaktif adalah arsip yang tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan yang sedang berlangsung di unit kerja dan hanya digunakan untuk kepentingan referensi, pengambilan keputusan, bukti hukum dan alasan lainnya bagi pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Manajemen rekod inaktif merupakan suatu aktivitas sekelompok orang yang dilandasi pengetahuan, keahlian, dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip inaktif dengan sumber daya yang dimiliki sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Rekod atau arsip vital. Beberapa definisi tentang arsip vital. 1. Arsip vital adalah arsip dinamis yang esensial dan mempunyai fungsi berkelanjutan pada suatu organisasi, baik sebelum maupun sesudah adanya keadaan yang darurat, dan arsip tersebut harus dilindungi secara baik karena organisasi, pekerja, pimpinan sebagai penentu kebijakan, konsumen, dan masyarakat. 2. Arsip vital adalah arsip yang diperlukan untuk kelanjutan operasional organisasi bila terjadi suatu bencana. Susan Diamond. 3. Arsip vital adalah arsip tingkat 1, merupakan arsip yang diperlukan aktivitas suatu organisasi setelah adanya suatu keadaan darurat. Marian. 4. Arsip vital adalah arsip dinamis yang vital bagi jalannya sebuah instansi atau perusahaan, karena tanpa arsip vital instansi atau perusahaan tidak dapat. Sulistyo Basuki. 5. Arsip vital adalah arsip dinamis rekod yang esensial terhadap kelangsungan suatu bisnis. Arsip kelas 1 Betirix. 6. Arsip vital adalah arsip tertentu yang berisi informasi yang sangat diperlukan bagi kelangsungan misi kegiatan penting, yaitu bisnis atau kegiatan dan aktivitas penting. Williamson. 7. Arsip vital adalah arsip dinamis records, di mana tanpa arsip tersebut organisasi tidak dapat melanjutkan kegiatannya. J. Kennedy. Kyle Shader. 8. Arsip vital adalah arsip esensial yang dalam media rekam apapun yang digunakan untuk kelangsungan kegiatan bisnis pada saat terjadinya bencana. Patricia Ewald. Arsip vital dapat diartikan sebagai informasi yang isi informasinya sangat penting dan melekat pada keberadaan organisasi, yang di dalamnya terkandung mengenai status hukum, hak dan kewajiban, serta aset organisasi, sehingga jika arsip tersebut hilang, tidak dapat tergantikan dan akan menghambat kegiatan operasional, serta mengancam keberadaan dan kelangsungan organisasi. Bagaimana tahap pengelolaan arsip yang baik dan benar? 1. Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis.
2. Pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. 3. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Berikut, macam-macam jenis pada prinsip atau azas penataan arsip. 1. Prinsip asal-usul. Prinsip yang mengaitkan arsip dengan unsur sumber asalnya atau penciptanya. 2. Prinsip aturan. Arsip harus diatur sesuai dengan aturan yang dipergunakan semasa dinamis aktifnya. Tip kegunaan. Setiap lembar atau berkas arsip yang tercecer di tempat atau dalam kelompok yang bukan pada tempatnya harus dikembalikan pada tempatnya sesuai dengan kelompok atau jenisnya. 4. Prinsip restorasi. Pengaturan arsip yang didasarkan pada aturan arsip ketika waktu dinamisnya namun dengan mengadakan beberapa perbaikan sesuai kebutuhan. Daur hidup arsip. Apa saja daur hidup arsip? Terdapat 3 jenis yaitu 1. Pengelolaan arsip dinamis, 2. Pengelolaan arsip aktif, dan 3. Pengelolaan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis meliputi 1. Pengorganisasian, 2. Prosedur, 3. Sistem pengelolaan, 4. Kearsipan dinamis, 5. Tata naskah, 6. Klasifikasi dan tata simpan, 7. Penyusutan, 8. Mikrofilmisasi, 9. Komputerisasi, 10. Standarisasi sarana. Pengelolaan arsip aktif meliputi 1. Penciptaan, 2. Penataan, 3. Pengelolaan, 4. Arsip aktif, 5. Penggunaan, 6. Penyimpanan, 7. Penyusutan. Pengelolaan arsip inaktif meliputi 1. Sortir, 2. Deskripsi, 3. Manuver fisis, 4. Manuver fisik, 5. DPA, 6. Sistem pengelolaan, 7. Kearsipan inaktif, 8. Penataan, 9. Penyimpanan, 10. 11. Perawatan, 12. Penyusutan, 13. Pemindahan, 14. Pemusnahan, 15. Penyerahan. Berikut adalah tahapan-tahapan dari penciptaan arsip. 1. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 2. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan penciptaan arsip di lingkungannya. 3. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Penyimpanan arsip dan penyusutan arsip. Penyimpanan arsip adalah penempatan arsip dalam suatu wadah pada penyimpanan kontainer atau folder atau file dengan tujuan agar mudah ditentukan saat hendak digunakan. Penyusutan arsip adalah kegiatan mengurangi volume arsip dari satu tempatnya, baik dengan cara memindahkan sebagian arsip ke tempat lain, memusnahkannya maupun menyerahkan ke kantor arsip daerah. Penyusutan arsip. Bagaimana bisa arsip mengalami penyusutan? Berikut uraian penyusutan terhadap arsip. Pertama, pemindahan arsip. Pemindah adalah suatu kegiatan untuk memindahkan arsip-arsip dari cabang tata usaha ke induk tata usaha pada setiap satmingkal. Kedua, pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan untuk menghancurkan arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna sehingga tidak dapat lagi dibaca informasi yang ada di dalamnya. Ketiga, penyerahan arsip. Penyerahan arsip adalah suatu kegiatan untuk menyerahkan arsip statis yang substansinya berskala nasional dari lembaga kearsip daerah ke kantor arsip nasional, atau berskala daerah dari unit kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah. Terima kasih. Semoga tayangan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan. Bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.